Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Kiranya setiap kita boleh ada dalam keadaan yang baik. Saudara, suatu berkat yang luar biasa ketika kita boleh memasuki tahun yang baru. Dan kita hari ini boleh diundang oleh Tuhan untuk bersama-sama kita memuji dan menyembah Dia. Mari kita persiapkan diri kita. Hati dan pikiran kita biarlah boleh sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu mengarahkan hidup kami kepada Engkau. Memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat yang indah bersama-Mu, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah tambahan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu di pagi hari ini. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji Engkau hamba-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah tambahan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu.
dambaan hidupku Tuhan. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Menjadi bagian di dalam perjalanan di tahun 2022 ini. Saat ini kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 147 ayat ke-12 hingga 13 berkata demikian. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ayat 19 dan 20, Ia menyampaikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Biarlah kita setiap umat pilihannya memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Di tahun 2022 ini dengan satu pengakuan bahwa ibadah ini boleh berlangsung, bahwa kita boleh datang menyembah Tuhan. Karena satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan namanya Dia. Atas segala rahmat dan kebaikan Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita, membawa puji-pujian bagi Tuhan kita. Kita bertepuk tangan bersama-sama, mensyukuri akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menciptakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan penuh sukacita, ayo kita memuji Dia, Allah yang sudah baik bagi kehidupan kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menciptakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Angkat tanganku,
dengan iman katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya Tuhan, kami melihat sungguh kasih setiamu yang tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Dan kami melihat Engkau Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, turun bagi kami untuk mengasihi setiap kami. Hanya di dalam Kristus kami boleh mendapatkan anugerah demi anugerah. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar. Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia. Dan umat-Nya walau dihina, Sampai dia mati di salib. Sampai dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Murka ilahi, semua dosaku ditebus. dosaku Karena matinya ku hidup. karena matinya ku hidup. Kasih dan damai-Mu besar Tuhan. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar. Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Mari setiap kita saat ini meneduhkan diri kita di dalam kasih dan damai yang Kristus sudah berikan dalam hidup kita. Di hadapannya kita adalah manusia-manusia yang tidak layak. Namun Dia melayakkan kita di dalam penebusannya. Mari setiap pribadi saat ini, saya berikan waktu bagi saudara-saudara mengakui segala dosa dan kesalahanmu pribadi di hadapannya. Kita percaya Dia Allah yang mengasihi kita. Jujurlah di hadapannya, bertanggungjawabkan hidupmu di hadapannya, dan mohon ampunanmu kepada Dia. Ya Tuhan, ini setiap kami mengakui di hadapan-Mu, jujur kepada Engkau Tuhan. Kami yang lemah, kami membutuhkan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami ada di dalam Kristus, ketika kami percaya bahwa kasih-Mu yang menggenggam hidup kami, tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih-Mu Tuhan. Di doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam Kristus ku tak sesat,
boleh berdiri bersama-sama saudara-saudara. Dan biarlah kita boleh menerima anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapannya. Roma 8 ayat 38 hingga 39 berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saudara-saudara, umat pilihan yang telah dimerdekakan dari dosa, biarlah kita boleh mengarahkan hidup kita di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 13. Mari kita boleh bersama-sama membacanya. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara, biarlah kita boleh semakin giat ketika kita tahu akan hal ini. Ketika kita sudah dimerdekakan, kita boleh semakin giat untuk melayani Dia, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Dia Tuhan yang mengenal seluruh kehidupan kita, baik maupun buruk kita. Bahkan ketika kita ada masa lalu yang buruk, yang tidak berkenan di hari Tuhan, Tuhan itu mau memanggil kita. Tuhan itu mau memilih hidup kita dan boleh menjadi alat-alat kemuliaan-Nya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Amin. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Dia yang terus mengasihi hidup kita, apapun masa lalu kita, Dia tetap berkenan bagi hidup kita. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini
kini aku percaya. Kini Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada minggu pertama ini Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan yang memanggil kami dan yang akan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, teguhkan iman kami untuk tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Mengiring Tuhan yang kami layani, yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah memilih kami, menebus kami sebagai umat kepunyaan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, baik di gedung gereja ini, ataupun mereka yang mengikutinya secara online di rumah masing-masing. Kehadiran-Mu sama ya Tuhan, tidak berubah. Bahkan kami tetap mengimani Engkau juga akan mencurahkan berkat-berkat yang sama baik rekan-rekan yang ada di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Dan kami menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Dan kiranya boleh menolong kami untuk makin setia menjadi anak-anak Tuhan di tengah zaman ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur ya. Kenapa di minggu pertama ini Tuhan tetap mengundang kita untuk bisa menikmati persekutuan secara pribadi dengan Dia yang sudah kita rayakan kelahirannya beberapa waktu yang lalu. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu dipilih untuk ditebus. Dipilih untuk ditebus. Dan saya rasa bahwa kalimat ini mengingatkan kita kepada satu doktrin yang tidak asing lagi di telinga kita dan ya kita imani di dalam kehidupan kekristenan yang kita mengerti dengan satu istilah yang namanya predestinasi. Saudara, ini adalah bagian yang tidak mudah untuk kita mengerti. Kalau saya menggunakan kalimat daripada Paulus, maka pagi hari ini kita coba untuk mengunyah makanan keras. Bukan lagi bubur yang lunak. Apalagi jemaat di tempat ini rata-rata udah begitu lama mengikut Tuhan. Nah, hari ini kita akan coba memahami satu istilah di dalam kekristenan yang kita kenal dengan namanya predestinasi. Yaitu apa? Yaitu pemilihan kekal dari Allah atas sebagian orang berdosa
supaya mereka diselamatkan di dalam Kristus. Ini kalimat yang gak mudah dah. Bahwa Allah di dalam pemilihan yang kekal itu memilih sebagian. Bukan semuanya, saudara. Sebagian. Dan ini cukup mengerikan. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu sebagiannya itu siapa. Ya. Kalau kemarin kita mendengar khotbah dari Bu Sesilas, ya, di dunia ini nantinya digolongkan menjadi 2 bagian, gitu ya, betul ya Bu saya? Kambing atau domba, tidak ada tengah-tengahnya, tidak ada kambing berbulu domba, tidak ada. Cuman kambing atau domba. Dan di dalam hal-hal yang praktis itu Allah mengingatkan kita kemarin. Dan sangat mengerikan, saudara, itu bisa terjadi di tengah kehidupan kita hari ini. Saya udah orang Kristen yang sudah bertahun-tahun dan saya kenal itu istilah predestinasi. Tetapi mungkin di dalamnya kita tidak termasuk di dalam bagian pemilihan daripada umat, daripada Allah itu sendiri. Tidak berarti bahwa setiap orang Kristen yang hadir dan sebagai jemaat di GKKA Indonesia Jemaat Surabaya ini pasti masuk surga. Tidak. Hanya sebagian yang Tuhan pilih. Dan itulah yang terus menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita hari ini. Jadi kekristenan bukan hanya sekedar dijalani, tetapi Tuhan menginginkan kita menghidupinya. Nah saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang cukup panjang dan di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai ke 14 itu merupakan sebuah puji-pujian yang dicatat, ditulis oleh Rasul Paulus ya, supaya jemaat di Efesus itu bersukacita karena mengingat bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah saudara, kita tidak akan membaca bagian ini secara keseluruhan. Saudara nanti bisa membacanya berulang-ulang karena memang bagian daripada firman Tuhan ini cukup dalam dan kita tidak bisa mengerti 1, 2 kali, 3 kali membacanya, melainkan berulang-ulang. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ke 14 itu saudara nanti bisa baca di rumah. Tetapi saya akan membacakan dari ayat yang ke-4 sampai ke-6 pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebagian lagi nanti silakan Bapak Ibu membaca sendiri di rumah di sana. Nah saudara, kita akan coba belajar satu bagian dari doktrin predestinasi ini. Sekali lagi bahwa doktrin predestinasi ini perlu untuk kita pahami dengan baik. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan kita juga bukan sekedar punya keyakinan, tetapi kita juga menghidupi apa yang sudah Allah kerjakan di dalam diri kita. Nah alasan dibalik predestinasi itu tercatat di dalam ayat yang kita baca tadi, 4 sampai ke 6. Predestinasi ini merupakan ajaran yang keluar dari firman Tuhan yang seringkali itu kadang kita kaitkan dengan satu kelompok orang tertentu, ya. Misalnya reform. Ya. Kalau kita mendengar tulip gitu ya, istilah Calvin kayak gitu ya. Oh ini orang-orang reform. Nah, jadi orang-orang kelompok di luar daripada reform itu mereka tidak menerima bagian ini, bukan. Tetapi ajaran ini keluar daripada Alkitab sehingga tidak ada kait-mengaitnya dengan orang-orang reform itu sendiri. Setiap kita perlu mengimani, meyakini, menghidupi apa yang Tuhan kerjakan di dalam karyanya atas diri kita.
Nah saudara, istilah predestinasi ini muncul itu juga di dalam Roma 8 ayat 28 sampai ke 29. Kalau kita bisa membaca sekilas saudara. Di Roma, kita coba buka ya, Roma 8 ayat 28 sampai 29. Itu juga dikatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, selain daripada predestinasi ini muncul di dalam Efesus 5 ayat 4 sampai 6 tadi, itu juga muncul di dalam Roma tadi, 8 ayat 28 sampai 29. Sehingga sejak kekekalan kita mengimani bahwa Allah itu menetapkan sebagian orang berdosa untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Dan penetapan ini menjadi dasar keselamatan kita. Penetapan ini menjadi dasar keselamatan kita. Kalau boleh saya katakan bahwa tidak ada orang yang bisa percaya kepada Injil Kristus kalau ia tidak dipilih oleh Allah. Apapun yang kita kerjakan untuk memperkenalkan Injil Kristus itu, kalau dia tidak dipilih Allah, dia tidak akan bisa percaya. Sehingga di dalam pemahaman kita ya, di dalam teori predestinasi ini ya, khususnya golongan yang kita hidupi ini ya, kenapa kita sulit atau susah sekali untuk mengabarkan Injil? Karena mungkin pemahaman kita terhadap predestinasi ini keliru ya. Kenapa? Allah kan sudah memilih. Gak perlu kita susah-susah nginjili. Sampai mulut kita berbusa, dia tidak akan bisa diselamatkan. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Itu kalau dijadikan dasar yang keliru sudah tentang predestinasi. Sehingga sebagian orang susah untuk menginjili. Ayo memberitakan Injil. Tidak usah lah. Ngapain susah-susah? Kalau dia umat pilihan Allah, pasti dia akan diselamatkan. Nah ini konsep pemahaman yang keliru tentang predestinasi. Ya. Sehingga kalau saudara menyadari bahwa saya sulit ya menginjili ya, saudara perlu memeriksa bagian itu. Kenapa? Karena jangan-jangan nantinya kita keliru terhadap doktrin ini. Ya. Nah saudara, istilah predestinasi itu dalam bahasa aslinya ditulis proorizo ya. Nah proorizo ini seringkali dicatat di dalam firman Tuhan itu ditulis itu sesudah pemilihan Allah, pemilihan ilahi. Jadi kalimat ini muncul sesudah pemilihan ilahi. Ya, Roma 8 ayat 29 tadi, Efesus 1 ayat 4 sampai 6 tadi ya. Maka kata menentukan itu sebetulnya muncul sesudah kata pemilihan daripada Allah. Predestinasi lebih tepat kalau kita artikan sebagai sebuah tindakan Allah yang berdaulat itu sejak kekekalan untuk memastikan siapa umat pilihannya. Jadi predestinasi adalah tindakan daripada Allah sejak kekekalan. Di dalam kedaulatannya untuk memastikan bahwa dia adalah umat pilihanku. Ya, umat pilihanku. Ya, perhatikan di dalam Efesus tadi ya, Efesus pasal yang pertama. Ayat 3 sampai ke 14 ya. Maka kita akan coba melihat ya. Apa sih yang menjadi dasar daripada Allah melakukan predestinasi ini?
kok kayaknya sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tidak bisa kita cerna di dalam otak kita kalau kita kaitkan dengan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang seakan-akan mau menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi faktanya Allah hanya menentukan sebagian saja. Nah saudara, coba kita akan melihat dasar daripada doktrin ini. Allah membangun dasar predestinasi ini di dalam kasih-Nya dan kesenangannya. Di dalam kasih Allah dan kesenangan Allah. Coba kita kembali di dalam Alkitab kita, di dalam ayat yang kelima, saudara. Efesus pasal yang pertama, ayat yang kelima. Dikatakan bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Saudara perhatikan di dalam satu perikop ini, kata di dalam Dia itu muncul berulang-ulang. Muncul berulang-ulang. Yang dipertegas di dalam ayat yang kelima tadi, di dalam kasih itu. Di dalam Dia yang adalah kasih itu, itulah yang menjadi fondasi dasar daripada pemilihan Allah. Dan ini yang menerangkan itulah penentuan ilahi yang Allah kerjakan di dalam kehidupan setiap orang. Nah saudara, tanpa kasih Allah, tanpa kasih Allah yang besar, itu tidak mungkin ada pemilihan. Tidak mungkin ada penentuan. Di dalam predestinasi kita melihat kasih-Nya sangat jelas terlihat. Tidak ada seorang manusia pun yang layak untuk dipilih oleh Allah. Bahkan sejak kekekalan itu tidak ada sesuatu yang dilihat oleh Allah di dalam diri manusia yang layak untuk diselamatkan. Hanya kasih Allah semata-mata yang memungkinkan karya keselamatan itu terjadi. Nah, jika Allah tidak memilih kita sejak kekekalannya, saya pastikan bahwa kita juga tidak mungkin bisa memilih Allah hari ini. Tidak mungkin kita bisa menyatakan aku mau menerima engkau sebagai juru selamat. Tidak mungkin. Itu dimungkinkan karena kita itu udah dipilih sejak kekekalan itu. Nah saudara, inilah dasar daripada doktrin yang Allah inginkan itu sendiri. Di dalam menyelamatkan sebagian daripada orang yang dipilihnya. Saudara, di dalam ayat yang kelima ini juga kita muncul, di dalam ayat kelima, yang B khususnya, yang dituliskan untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Maka di sana itu juga menjadi sebuah dasar yang kuat untuk dikerjakan oleh Allah di dalam diri umat pilihannya. Kalau bahasa aslinya di sana ditulis eudokia to telematos. Saudara, kerelaan yang dicatat di dalam LAI ini, itu terjemahannya kurang begitu tepat. Kenapa? Karena kalau kata rela, itu seakan-akan ada pengertian sebuah keterpaksaan. Allah sudah menciptakan manusia ini, begitu banyaknya. Tetapi Dia hanya merelakan yang lain dibinasakan, yang lain diselamatkan. Ada unsur keterpaksaan di sana. Sehingga di dalam terjemahan LA ini saya rasa kurang pas sebagian penafsir mengatakan demikian.
terjemahan yang mendekati daripada kehendaknya ini, eudokia to telamatos ini, itu dicatat dengan kalimat kehendak yang baik. Bayangkan ya, ditulis, diterjemahkan dengan istilah kehendak yang baik. Nah, kata ini kalau kita selidiki muncul juga dalam Matius 11 ayat 26 atau Lukas 2 ayat 14. Kehendak yang baik. Kehendaknya siapa nih? Kehendaknya Allah. Ya. Jadi ketika membicarakan predestinasi, maka itu membicarakan sesuatu yang menyenangkan dan yang berkenan kepada Allah. Sesuatu yang dibicarakan yang menyenangkan dan berkenan kepada Allah itu sendiri. Saudara, kata eudokia to telematos ini sebetulnya dua kata yang hampir mirip. Kedua-duanya menggunakan istilah kehendak. Tetapi Paulus ketika menekankan bagian ini itu menunjukkan bahwa sebenarnya predestinasi ini bukan sekedar kehendak Allah. Tetapi benar-benar satu kehendak yang menyenangkan daripada hati Allah itu. Nah, saudara, saya katakan bahwa predestinasi ini di mana Allah menyelamatkan sebagian orang dan sebagian lagi dibinasakan, itu bersumber daripada kehendak bebasnya yang berdaulat, yang tidak dipengaruhi oleh siapapun manusia di muka bumi ini. Dan apa yang dia putuskan itu menyenangkan hatinya. Nah, itu kan sulit ya kita pikirkan ya. Masa Allah sih membiarkan manusia binasa ya? Logika kita nggak nyampe ya. Apalagi yang dibiarkan itu adalah orang-orang yang baik, yang kita kenal baik. Kekristenan dikenal dengan kasihnya. Tetapi kalau dilihat dari kehidupannya, kita kalah dengan rekan-rekan kita yang justru bukan Kristen. Kalau soal kasih loh ya. Nah, kekristenan seringkali mengutamakan kasih itu seringkali di meja-meja rapat terlebih dahulu. Actionnya belakangan. Udah diputuskan, udah telat ya. Ada bencana, ayo kita perhatian. Oke, kita rapat dulu. Udah WA-WA-anan ya. Kapan kita rapat? Nggak ketemu keputusannya. Berapa yang dikasih? Ribut ya. Sementara saudara kita yang di luar udah terlebih dahulu. Ya. Nah, saudara, tetapi orang seperti ini ketika dia tidak diselamatkan, kadang kita berpikir, kok kasihan ya? Kok kasihan? Sementara kita yang mengatakan diri saya ini orang Kristen, ya. Bahkan kehidupan kita mungkin jarang menyatakan kasih, kita diselamatkan. Itu enggak masuk di dalam pemikiran kita. Kok begini ya Tuhan? Tetapi itulah yang Allah lakukan. Keputusannya tidak dipengaruhi oleh siapapun. Dan keputusannya menyenangkan hati kita. Saudara, ini adalah dasar daripada predestinasi yang Allah kerjakan. Jadi dia dasarkan di dalam kasihnya yang begitu besar sehingga anaknya yang tunggal itu hadir di tengah-tengah kita dan mati di atas kayu salib untuk kita. Dan semuanya itu mengarah kepada satu kesenangan Allah sendiri. Allah dipuaskan. Saudara, tujuan daripada predestinasi yang Allah kerjakan dalam hidup kita itu juga muncul di dalam ayat yang ke-6 ya. Tujuannya adalah supaya ada pujian untuk memuliakan Allah itu. Puji-pujian bagi Allah yang sudah mengerjakan
karya keselamatan di dalam predestinasinya dalam hidup kita. Nah saudara, Paulus menuliskan, ya, menekankan kepada jemaat di Efesus ini bahwa predestinasi yang dikerjakan Allah ini berakhir pada kemuliaan Allah sendiri. Sekali lagi bahwa di dalam perikop ini muncul kata pujian itu di dalam ayat yang ketiga, ayat ke-6, ke-12 dan juga ayat ke-14. Yang seakan mengingatkan bahwa predestinasi sekalipun tidak dimengerti oleh begitu banyak orang, tetapi Allah merancang bagian ini. Supaya apa? Supaya menjadi puji-pujian bagi namanya. Saudara, bagaimana predestinasi ini bisa mendorong kita memuji Tuhan? Sekali lagi, bagaimana kita bisa mendorong predestinasi ini mendorong diri kita memuji Tuhan? Kalau kenyataannya Tuhan menyelamatkan sebagian. Saudara perhatikan kalimat di dalam ayat yang ke-6 itu ya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Saudara, kata kasih karunia di sana ditulis dengan istilah karis. Karis ini adalah pemberian. Ya, sama seperti ketika kita menyatakan saya percaya bisa beriman kepada Tuhan. Itu bukan karena kekuatan, kepandaian, kelayakan kita, bukan. Kasih karunia. Dan kasih karunia itu menyadarkan kita akan ketidakpantasan kita sebagai manusia. Segala kebaikan yang kita lakukan di dalam firman Tuhan dikatakan sebagai kain yang kotor, tidak bisa. Maka kasih karunia itu mengingatkan bahwa Allah sudah menyediakan yang terbaik untuk kita yang tidak layak itu. Kenistaan kita, ketelanjangan kita sangat terlihat di dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan, bahkan khususnya apa yang kita pikirkan, menyadarkan bahwa tidak ada hal yang baik di dalam diri kita. Maka ketika predestinasi ini dirancang, itu sangat memperlihatkan siapa saudara dan saya. Tidak ada faktor positif di dalam diri kita sedikit secuil pun yang mendorong Allah, oke, aku akan kasih. Aku memilih Abraham karena Abraham baik, bukan. Aku memilih Nuh karena Nuh baik, bukan. Tidak ada sekecil apapun di dalam diri manusia yang membuat kemudian Allah berpikir aku akan menyelamatkan dia. Saudara, itu terjadi karena karis itu, kasih karunia. Nah tetapi di dalam surat Efesus ini, Paulus itu menegaskan bahwa predestinasi yang dikatakan supaya setiap kita melihat karis itu bukan sekedar karis. Bukan sekedar kasih karunia. Tetapi ditulis di dalam bahasa aslinya di sana itu adalah kasih karunia yang mulia. Ya, kasih karunia yang mulia. Ya, bayangkan ya, bukankah hidup kita ini dipenuhi dengan kasih karunia? Kita bisa bangun pagi bernafas, itu amazing, anugerah, kasih karunia. 2 hari yang lalu saya mendengar jemaat yang saya layani meninggal. Meninggalnya itu enak banget gitu. Ya, habis berkunjung ke rumah anaknya, diajak ke puncak, pulang dari puncak makan, habis makan bilang, aduh kok enggak enak ya, mungkin dia perutnya kekenyangan. Aku mau tidur, bablas. Lewat saudara. Saudara, sebetulnya hidup kita ini dipenuhi dengan kasih karunia, bukan? Kita bisa melihat, kita bisa hadir di gereja ini.
Itu semua karena kasih karunia. Maka kehidupan kita itu sebetulnya memampangkan kasih karunia Allah yang kita jalani sehari-hari. Dan yang paling menonjol apa? Predestinasi itu tadi. Ya. Yang paling jelas terlihat predestinasi itu tadi. Nah, sekali lagi kenapa dikatakan kasih karunia ini bersifat mulia? Karena di sana kasih karunia ini, kemuliaan kasih karunia ini tidak hanya dihubungkan dengan kemuliaan kita, kehinaan kita maksud saya. Tetapi kemuliaan kasih karunia ini justru dihubungkan dengan keindahan Kristus sendiri. Kalau kita membaca di dalam bagian ini. Ya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi kemuliaannya itu bukan dihubungkan dengan kehinaan kita yang diselamatkan, tetapi dihubungkan dengan keindahan Kristus. Di mana kasih karunia-Nya ini hanya dimungkinkan terjadi melalui Kristus yang dikasihi oleh Bapa. Saudara, sekali lagi predestinasi itu bagian yang sulit, tetapi bagian ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Kristus. Enggak bisa. Predestinasi hanya sebuah rencana belaka. Konsep yang dilakukan oleh Allah bila tidak ada penebusan. Maka kalau saudara membaca ayat yang ke-7 dan ke-8, di sana jelas sekali dilanjutkan bahwa di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Saudara, harga sebuah predestinasi yang Allah kerjakan itu, yang kita lihat yaitu kematiannya, kematian anaknya itu yang tunggal. Maka melalui predestinasi yang dikerjakan Allah ini, kita bukan sekedar melihat kasih karunia Allah semata, melainkan apa? Kemuliaan dari kasih karunia-Nya. Ya. Nah, apa yang kita pelajari dalam hidup kita? Aplikasinya apa dalam hidup kita? Saudara, sekali lagi bahwa hidup kita adalah ajang kasih karunia Allah. Dan di dalam dasar Allah memilih kita, itu adalah untuk kesenangan, kemuliaannya. Nah, bagaimana kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan itu? Sebagai umat yang sudah ditebus dengan kematian yang mahal di Bukit Golgota itu. Apakah hidup kita ini yang sudah sekian tahun ikut Tuhan, itu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Saya rasa Tuhan rindu supaya kita mengisi kehidupan ini dengan mengarah kepada kemuliaannya. Tetapi apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini? Saudara, satu visi ya, misi kerinduan daripada gereja untuk tahun ini 2022 itu mengangkat sebuah tema yang hamba-hamba Tuhan gumulkan, ya, yaitu rebuilding healthy community, ya. Membangun sebuah komunitas yang sehat. Dan saya rasa menimbulkan sebuah pertanyaan. Ini udah 69 tahun gereja ini berdiri. Apanya yang kurang sehat? Apa yang terjadi di gereja ini? Kenapa tema ini perlu diangkat, saudara? Saya rasa Tuhan juga menitipkan pesan kepada setiap umatnya, kepada hamba-hambanya di tempat ini. Mari kita menjalani satu kehidupan yang memuliakan Allah, karena saudara dan saya adalah umat yang dipilih secara khusus di dalam predestinasi itu. Jangan sampai kemudian kita menjalani kehidupan yang sia-sia. Dan kehidupan yang sia-sia itu bisa kita lihat di sekeliling kita.
Mungkin ada banyak perkataan yang kita keluarkan dan tidak membangun sama sekali. Yang membuat hati daripada rekan-rekan kita, saudara seiman kita merasa terluka dan meninggalkan gereja ini. Ada sikap hidup yang kita munculkan di dalam diri kita dan mereka kecewa. Ada banyak pikiran-pikiran yang jahat, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Bahkan tanpa sepengetahuan orang pun yang mendukakan hati Tuhan. Saudara, kalau kita melakukan kehidupan yang kurang berkenan, ingatlah bahwa tujuan Tuhan mendesain saudara sebagai umat pilihan itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mari kita isi tahun 2022 ini dengan satu tekad melangkah untuk memuliakan nama Tuhan itu. Beritakan kemuliaan Tuhan melalui hidupmu dan hidupku. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah memilih kami sejak kekekalan. Bahkan Engkau bukan hanya sekedar memilih, tetapi memastikan di dalam menetapkan kami sebagai umat pilihan itu. Ajar kami ya Tuhan, mengisi kehidupan ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Supaya kami boleh memuliakan Tuhan selagi Tuhan masih mengizinkan kami hadir di dunia ini. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Berikan pertumbuhan iman supaya mereka boleh memahami bahwa mereka adalah umat pilihan yang ditebus. Untuk boleh mengisi hidupnya, juga memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat, kita kembali menyatakan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dan kita akan bersama-sama menundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau tahun 2021 boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Ada banyak suka dan duka yang boleh kami rasakan mengiring Tuhan. Baik di dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan rumah tangga, interaksi dengan pasangan kami, bahkan dengan anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan mengasihi dan menolong kami, menggenggam tangan kami melewati tahun 2021 itu dengan baik. Dan keyakinan itulah ya Tuhan yang boleh kami tetap imani. Bahwa di tahun 2022 Tuhan juga akan terus menggenggam tangan kami, melewati berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan. Sekalipun kami melihat ada pandemi masih belum berakhir ya Tuhan. Tetapi kami mau mempercayakan hidup kami di tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau terus menyertai kami, memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan bahwa sebagai umat-Mu, ketika Engkau memberkati kami, kami pun juga boleh Tuhan pakai sebagai sarana memberkati orang lain. Memberkati gereja-Mu, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang
kekurangan, bahkan kesulitan. Tuhan, kami bersyukur bahwa sekali lagi Tuhan masih mengizinkan kami hidup untuk boleh mengisi kehidupan ini, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan biarlah itu menjadi dasar bagi kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Memperkenalkan Kristus yang hidup, yang memilih kami. Bahkan kami juga rindu ya Tuhan. Ada banyak orang-orang yang nantinya juga boleh mendengar karya keselamatan dan mereka pun sebagai umat yang Tuhan pilih disadarkan untuk mengisi hidupnya dengan baik. Kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini sebagai sarana untuk menyatakan kasih Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati para pemimpin, khususnya untuk diaken, para pengurus. Khususnya juga untuk tahun yang baru ini. Tuhan membangkitkan para pengurus diaken yang baru untuk bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami yang jauh daripada sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan. Karena Tuhan yang sudah begitu baik, berkenan, memberikan perkenanan yang begitu baik untuk memilih dan menyelamatkan kehidupan kita. Sambil kita bersama-sama memuji dan memasyurkan nama Tuhan. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Katakan, aku mau taat, terus memuliakan nama Tuhan. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah, malaikat datang bawa berita kasih karunia dari Bapa. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi, Kita berdiri bersama-sama. kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Sekali lagi katakan, kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji
tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terus rindu untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang sudah memilih kami. Engkau yang sudah menentukan kami. Engkau yang sudah menyatakan anugerah demi anugerah bagi kami. Jaminan keselamatan itu sudah kami dapatkan ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus mempertanggungjawabkan kehidupan kami. Terus hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki ini Tuhan. Biarlah ini sungguh-sungguh menjadi ucapan syukur kami atas segala rahmat, kebaikan-Mu. Engkau berkati setiap apa yang kami berikan ini. Dan kami segera akan pulang ya Tuhan. Dan kami terus rindu dalam hidup kami memberikan segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat sumber berkah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini pulanglah sebagai orang-orang yang dibenarkan dan dipilih oleh Allah. Dan pakailah hidupmu memuliakan nama Tuhan di dalam setiap tindakan, perkataan, dan perbuatanmu. Dan pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dipersilahkan duduk. Saat teduh bagi saudara-saudara. Selanjutnya saudara-saudara akan ada warta pada layar. Bapak Ibu bisa memperhatikannya sejenak.